Masih dengan Pak Marinsan, kita melanjutkan pembahasan fluidostatis, yaitu tentang viskositas atau kekentalan fluida. Oke, kekentalan fluida. Jadi begini, kalau sebuah benda bergerak di dalam fluida, maka fluida itu akan melakukan gaya gesek terhadap benda. Jadi gaya gesek terhadap ini misalnya bola, gaya gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida disebut gaya stok. Gaya stok. Ini bukan gaya Archimedes ya, tapi gaya gesek akibat kekentalan fluida. Adapun besarnya dirumuskan seperti ini, ya. Jadi besarnya gaya gesek fluida terhadap sebuah benda yang bergerak dalam fluida akibat kekentalan itu sama dengan 6 V kali nu, ini adalah koefisien viskositas fluida atau koefisien kekentalan fluida kali R, ya, benda yang dilakukan adalah bola dengan jari-jari R, ya, terus kali kecepatan. Jadi jelaslah di sini bahwa gaya viskositas atau gaya gesek fluida terhadap benda itu berbanding lurus dengan kecepatan. Makin cepat benda bergerak, maka makin besar gaya geseknya. Oke, sekali lagi, gaya gesek yang diakibatkan oleh fluida terhadap benda yang bergerak dalam fluida sama dengan 6 V kali koefisien kekentalan kali jari-jari kali kecepatan. Nah, jadi selanjutnya seperti ini. Jadi kalau ada sebuah bola, sebuah benda bergerak dalam fluida atau di sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka oleh gaya berat dia akan bergerak ke bawah, ya, akan bergerak ke bawah. Dan ada gaya ke atas, yaitu gaya apung atau gaya Archimedes. Dan satu lagi ada gaya viskositas atau gaya gesekan. Oke, di mana gaya berat ini nilainya konstan adalah massa benda kali gravitasi. Gaya Archimedes juga konstan, yaitu massa zat cair yang dipindahkan, massa zat cair kali gravitasi, ya. Sedangkan gaya gesek itu berbanding lurus dengan kecepatan, berbanding lurus dengan kecepatan. Maksudnya, kalau benda ini awalnya bergerak ke atas dengan kecepatan sama dengan 0, makin lama, ya, Vt sama dengan V0 plus At. Kenapa? Karena gaya ke bawah lebih besar dari gaya ke atas, jadi dipercepat, tapi makin lama gaya gesek ini makin besar, karena makin cepat, kan? Makin cepat gaya geseknya makin besar. Sampai suatu saat sigma F-nya akan sama dengan 0. Artinya gaya gesek atau gaya stok ditambah gaya Archimedes akan sama dengan gaya berat, ya, gaya berat. Sehingga ketika kecepatannya ini sudah sama dengan konstan, ya, sigma F sama dengan 0, kecepatan konstan, itulah yang disebut dengan kecepatan terminal. Kita tahu bahwa terminal itu adalah tempat pemberhentian kendaraan. Kalau di sini maksud kecepatan terminal, kecepatannya tadi bertambah terus, ya, bertambah terus sampai ketemu waktunya dia kecepatannya tidak bertambah lagi karena gaya gesek gaya stoknya semakin besar, sehingga resultan gayanya jadi 0, percepatannya 0, kecepatannya jadi konstan. Nah, artinya kecepatannya tidak bertambah lagi, stop pertambahannya, maka disebut kecepatan terminal. Nah, berapa kecepatan terminal? Kita akan rumuskan. Oke, saya beri judul kecepatan terminal.
Ya, berapa nilainya? Kita tahu tadi bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi gaya stok tambah gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda, ya. Berapa gaya stoknya? Tadi rumus gaya stok itu adalah 6 V koefisien kekentalan jari-jari kali kecepatan terminal, ya, sama dengan plus gaya Archimedes itu massa fluida kali gravitasi. Massa fluida itu adalah rho fluida kali V V benda, ya, V benda, terus kali gravitasi sama dengan berapa massa bendanya ini adalah rho benda kali V benda kali gravitasi. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah kecepatan terminal ini. Jadi 6 V nu R kecepatan terminal sama dengan rho B, ya, dikurangi rho F dikali volume benda kali gravitasi. Oke, paham ya? Nah, kita sederhanakan lagi, ini akan menjadi kecepatan terminal akan sama dengan volume benda kali gravitasi bagi V nu jari-jari, ya, 6 V nu kali jari-jari kali rho benda dikurangi rho fluida. Kalau kita sederhanakan lagi, volume benda itu kan volume bola. Volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3, ya, kali G per 6V nu kali R rho benda kali min rho fluida. Kita sederhanakan lagi, 3 kali 6 itu 18, ya, 4 dengan 18 jadi 2/9, ya. Jadi 2, V-nya habis, ya, R-nya juga habis 1. Jadi kecepatan terminal akan sama dengan 2 jari-jari kuadrat kali G per 9 koefisien viskositas kali massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida. Cukup panjang rumusnya, ya, cukup panjang rumusnya. Nanti kita akan buat 2 latihan soal. Ya, soal yang pertama, diketahui kelereng berjari-jari 0,5 kali 10⁻²2 meter, ya, dijatuhkan ke dalam drum berisi oli yang koefisien viskositasnya 0,11. Jika kelereng bergerak dengan kelajuan 5 V⁻⁻1 meter per sekon, maka berapa gaya gesekan dialami kelereng? Jadi F sama dengan, ya, rumusnya 6 V koefisien viskositas kali jari-jari kali kecepatan. Tinggal masukkan saja 6 kali V kali 0,11, ya, kali jari-jarinya 5 kali 10⁻³ meter, ya, kali V kali V⁻⁻1 kali 5. Oke, V-nya habis, ya, jadi kalikan jadi 16,5, ya, 16,5 kali 10⁻⁻3. 10⁻⁻3. Jadi gayanya sama dengan 1,65 kali 10⁻⁻2 Newton. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, yang kedua, ini sebuah benda yang bergerak pada fluida. Jadi gaya seperti yang tadi, ada gaya berat, ke atas ada gaya stok, ada gaya apung, ya. Jadi pertanyaannya di sini, berapa kecepatan terminalnya? Tadi sudah kita turunkan, kecepatan terminal itu rumusnya 2R² kali G
per 9 koefisien viskositas kali rho benda dikurangi rho fluida. Ya, tinggal masukkan saja 2, jari-jarinya 1,5 kali 10 pangkat min 2, G-nya 10, ya, 9, koefisiennya ya 0,03 atau 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Sedangkan rho benda ini adalah 900, rho kelerengnya, rho fluidanya 800 ya. Jadi ini sama dengan 1,5 kuadrat 2,25 kali 2 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat ini kuadrat ya. 10 pangkat min 4 kali 10 ya, 10 pangkat min 4 kali 10 ini 900 dikurangi 800, 10 pangkat 2 dibagi 27 kali 10 pangkat min 2. Oke, jadi ini akan sama dengan 1,6 ya. 45 dibagi 27 1,6 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 meter per sekon. Oke, itu jawabannya. Sekian pembahasan viskositas atau kekentalan dengan 2 contoh soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.